Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seirani Puntari dari kelas B220 S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk melengkapi UTS mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian Pancasila. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India atau bahasa kata Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakrta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu yang pertama ada panca, artinya 5, shila vokali pendek, artinya batu sendi atau alas atau bisa disebut dengan dasar. Yang ketiga ada shila dengan vokal i-nya panjang, artinya peraturan tingkah laku yang baik atau yang penting dan senonoh. Yang kedua secara historis. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, untuk memberikan nama Pancasila, yang artinya 5 dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Secara terminologis, dalam sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri dari 2 ayat. Dalam pembagian Undang-Undang Dasar, pembukaan setahun 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian filsafat. Secara umum, filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup atau bisa disebut dengan filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Menurut Profesor Dr. Ismaun, MPD, filsafat ialah usaha pemikiran dan renungan manusia dengan akal dan kalbunya secara sungguh-sungguh, yakni memiliki kritis sistematis, fundamentalis, universal, integral, dan radikal untuk mencapai dan menemukan suatu kebenaran yang hakiki yang atau disebut bisa dengan pengetahuan dan kearifan atau kebenaran yang sejati. Pancasila merupakan suatu filsafat. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis
dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam atau bisa dilakukan oleh the founding fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Menurut Abdul Ghani tahun 1998. Adapun secara umum, filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India atau Hindu-Buddha sebagai Barat, agama Kristen, Arab, dan dari agama Islam. Selanjutnya, objek material filsafat. Menurut Endang Saifuddin Anshori pada tahun 1981, objek material filsafat adalah sarwa yang ada atau segala hal sesuatu yang berwujud, yang pada garis besarnya dapat dibagi atas 3 persoalan pokok, yaitu ada hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Sedangkan objek formal filsafat adalah usaha mencari keterangan sebagai radikal terhadap objek